manajemen sarana dan prasarana. Sebelum kami masuk ke materi, ada alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Istalia. Saya Andarina Lestari. Dan saya Fitri Patricia Suza. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Fitri. Kepada saudari Fitri kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu modul 1, pengertian manajemen sarana dan prasarana dan klasifikasi sarana dan prasarana. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang terencana atau terstruktur yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan manusia hingga manusia memiliki bekal untuk kehidupannya. Untuk mewujudkan suatu program pendidikan, maka sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya dapat menunjang suatu proses penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan suatu program pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, yang salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikan yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jika diaplikasikan pada manajemen penyelenggara pendidikan sekolah, pengertian manajemen adalah sebagai usaha pemimpin sekolah untuk memperoleh hasil dalam mencapai tujuan program sekolah melalui usaha orang lain dengan proses dan prosedur, perangsangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pembinaan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan material dan fasilitas. Dengan begitu, manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen secara langsung maupun tidak langsung, menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan, di mana kelimanya membentuk siklus manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Klasifikasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak tidaknya, berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam, yaitu sarana yang habis dipakai dan sarana yang tahan lama. Sedangkan dari bergerak tidaknya terdapat sarana bergerak dan sarana tidak bergerak. Sementara dari sisi hubungan sarana tersebut, terdapat proses pembelajaran ada 3 macam, yaitu alat pembelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Secara sederhana dapat dilihat, sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, tinta printer, ataupun kertas. Sementara sarana yang tahan lama meski terus dipakai seperti meja, kursi, dan komputer. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang siklus manajemen sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana dan prasarana diawali dengan perencanaan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah. Proses berikutnya adalah pengadaan, yakni serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian proses pengaturan, di mana di dalamnya terdapat proses inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Dilanjutkan dengan proses penggunaan, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan. Dan terakhir adalah penghapusan, yakni menghilangkan sarana dan prasarana yang telah habis masa pakainya dari daftar inventaris. Secara rinci, proses manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana di sekolah harus mencerminkan kurikulum sekolah.
karena pengadaan sarana dan prasarana sekolah bertujuan untuk menunjang pelaksananya kurikulum. Prinsip dasar dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah: 1. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. 2. Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dengan pertimbangan suatu tim ahli yang mencatat yang ada di masyarakat. 3. Lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah hendaknya disesuaikan dengan memadai bagi kepentingan anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai bakat mereka masing-masing. 4. Lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi peserta didik. 5. Sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif. 6. Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif, serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. 7. Sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Dan terakhir yaitu sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memperhatikan seluruh kebutuhan alat-alat dan oleh anak didiknya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang manajemen sarana dan prasarana. Lebih dan kurangnya kami minta maaf kepada Allah SWT. Kami mohon ampun dan kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.